100 juta pertama dari jualan pulsa. Nah, teman-teman semua yang mungkin masih kerja di tempat orang lain, masih di kantoran, yang ingin mencoba berusaha dan usaha konter. Nah, ini tips-tipsnya ya. Sebelum kita mencapai 100 juta pertama, kita harus lewati step-step ini. Sebelum kita mulai usaha konter pulsa, kita harus tahu dulu ilmunya. Nah, maksudnya bagaimana? Karena kalau kita asal buka, asal sewa, modalnya habis semua di peralatan, disewa ruko, beli etalase, segala macam, asal. Nah, nanti yang ada boncos, harusnya dapat 100 juta, malah hilang 100 juta. Jangan sampai itu terjadi. Terus bagaimana? Nah, yang pertama, harus tahu dulu ilmunya. Mau usaha apapun, mau jualan gorengan, mau jualan pulsa, mau jualan ayam geprek, mau jualan stick, jualan es, harus tahu dulu ilmunya yang pertama. Kalau kita tidak mau magang di tempat orang lain, mungkin belum ada kenalan segala macam, bisa belajar dari sosial media, di YouTube, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Hari ini zaman sudah canggih, segalanya gampang, kita bisa dapatkan informasi dari manapun, terutama dari media sosial. Nah, itu yang pertama ya, harus tahu dulu ilmunya. Nah, yang dimaksud harus tahu dulu ilmunya itu apa? Yang pertama, transaksinya dengan menggunakan aplikasi apa? Itu. Yang kedua, produk apa saja yang dijual di counter pulsa itu. Misalkan pulsa, paket data, aksesoris, headset, kabel data, segala macam, jasa transfer dan lain sebagainya. Itu harus diketahui dulu. Terus setelah kita sudah tahu pakai aplikasi apa, nah cara cari tempatnya bagaimana? Karena jualan pulsa ini sifatnya offline, maka kita harus dapat tempat yang paling strategis, tentunya yang murah. Kalau kita nggak punya modal, nah kita cari tempat yang sewanya bulanan. Kenapa? Karena untuk meminimalisir pengeluaran-pengeluaran kita di awal. Sebelum kita mencari tempat, kita harus tahu dulu kapan kita mau opening. Nah, ini penting nih, karena ini komitmen. Kalau misalkan kita nggak menentukan tempat, nanti mundur lagi, ini pengalaman ya. Jadi kalau kita sudah tentukan, misalkan 1 bulan, sekarang bulan Desember, nah nanti awal Januari kita mau buka misal. Nah, itu tentukan. Karena kita sudah punya komitmen itu, nah nanti kita semangat setiap hari, setiap waktu 24 jam sampai kita nggak bisa tidur, kita cari tempat. Cari tempatnya bagaimana? Yang bagus, yang bulanan, yang sewanya murah. Ya minimal maksimal 1 juta lah, 1 juta ke bawah untuk awal-awal. Hal ini meminimalisir pengeluaran-pengeluaran kita di awal ya. Selanjutnya, kalau kita sudah dapat tempatnya, nah baru kita cari peralatannya. Seperti etalase, kawat ram untuk display aksesoris, dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Cari etalase yang cepat, murah, berkualitas. Nanti kita ajarin. Ya, jadi untuk awal-awal kita cari yang second dulu, etalase yang second, kawat ram yang second, pokoknya cari yang second, yang paling murah. Kalau kita beli baru etalase itu 2 jutaan ke atas. Tapi kalau second ya paling mahalnya 500 sampai 800 ribu lah. Tergantung wilayah teman-teman masing-masing ya. Kalau di daerah mungkin bisa 500 ke bawah. Setelah sudah dapat peralatan segala macam, baru kita branding. Pokoknya meskipun kita modalnya minim, bagaimana caranya konter kita terlihat paling lengkap, paling murah. Nah, nanti survei dulu, nanti kita ajarin bagaimana cara menentukan harga agar supaya tidak terlalu mahal dari kompetitor kita dan tidak terlalu murah dari kompetitor kita. Kalau terlalu murah nanti kita diprotes sama kompetitor kita. Makanya kita harus
tentukan harga, jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Caranya bagaimana nanti kita share. Selanjutnya tinggal kita opening. Nah, setelah opening, cara-cara supaya konter kita dikenal orang, supaya banyak pengunjungnya, sehari 2 hari agar meningkat transaksinya, nanti ada strategi-strategi tambahan dari kita. Tunggu aja di video sharing selanjutnya. Terima kasih.